Selamat pagi untuk anak-anak didik kami seluruhnya. Selamat bertemu kembali bersama Ibu Adin Sitanggang. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Nah, anak didik kami, walaupun belajar dari rumah, tetap jaga kebersihan, mencuci tangan, supaya kita terhindar dari penyakit. Nah, hari ini kita akan belajar dari tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Tujuan yang pertama, siswa dapat melakukan melempar dan menangkap bola. Tujuan yang kedua, siswa dapat menuliskan arti kata dari sportif, kerjasama, dan menang sendiri. Tujuan yang ketiga, siswa dapat menuliskan kerjasama di sekolah dan di rumah. Nah, anak-anak, sekarang kita mari melihat gambar berikut. Nah, ini kita baca bersama-sama. Bermain gendigel. Siti bersama teman-teman bermain gendigel. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Kelompok yang kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Setiap anggota kelompok berada di tanda titik. Kelompok pertama melempar bola dari titik 1 ke titik berikutnya. Jika bola dapat ditangkap anggotanya, anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Apabila bola gagal ditangkap, kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kelompok yang dapat melewati 1 putaran akan mendapat poin. Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Setiap kelompok harus bertindak sportif. Baik, anak-anak didik kami seluruhnya, tadi kan kita sudah membaca bersama. Nah, sekarang Ibu menjelaskan sedikit tentang bermain gendigel. Tadi dalam bacaan yang pertama, kita mengingat bahwa ada 2 kelompok. Nah, seperti di sini, titik biru siswa yang digendong, titik putih siswa yang menggendong. Nah, dalam bacaan tadi karena ada 5 anggota, nah setiap permainan gendigel dibuat berbentuk lingkaran. Karena 5 anggotanya, berarti harus 5 titiknya dibuat. Nah, anggota boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6, tergantung jumlah orangnya atau personilnya. Nah, sekarang kita lihat. Yang bermain pertama adalah siswa yang digendong tadi adalah titik biru. Nah, berarti yang bermain pertama adalah warna biru. Nah, dari titik pertama, warna biru atau kelompok biru melempar bola ke kelompok yang kedua. Lalu kelompok biru yang kedua akan menangkap bola. Jika bolanya bisa ditangkap, dilanjut ke titik yang ketiga. Jika bola bisa ditangkap, dilanjut ke titik 4 dan seterusnya. Nah, jika gagal dari titik pertama dilempar ke titik yang kedua, gagal, bolanya tidak bisa ditangkap, berarti posisi yang menggendong dengan yang digendong akan berganti posisi. Nah, di sini tadi kelompok yang digendong itu adalah yang biru. Jika tidak bisa ditangkap bolanya pada titik yang kedua, maka berganti posisi kembali titik yang putih menjadi yang digendong. Seperti itulah permainan gendigel. Kemudian permainan gendigel ini dapat dilakukan secara berkelompok. Nah,
secara kerjasama supaya satu tim itu meraih kemenangan atau bisa lolos sampai satu putaran, maka harus ada kerjasama yang baik. Nah, jadi permainan kendigel dapat dilakukan putra dengan putra, putri dengan putri, karena di sini ada menggendong dan yang digendong, maka keseimbangan tubuh harus dipertimbangkan. Jangan pula nanti kelompok satu dia kecil, lawannya besar, tidak bisa menggendong yang kecil. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Nah, seperti itulah kira-kira permainan kendigel. Baik, anak-anak Ibu, dari bacaan tadi, Ibu sekarang akan menjelaskan kosakata yang terdapat dari bacaan tadi. Yang pertama, sportif. Arti sportif bersifat kesatria, jujur. Kesatria artinya berjiwa besar, mau mengakui kesalahan. Kemudian yang kedua, bekerja sama. Artinya adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian nomor 3, menang sendiri adalah sikap mau menang dengan segala cara. Nah, untuk itu anak-anak kami, di dalam suatu permainan kita akan mendapatkan atau membuat kalimat dari kosakata seperti sportif, kerjasama, menang sendiri. Contoh yang pertama, Siti dan teman-temannya sportif saat bermain. Contoh yang kedua, nah dari kata yang kedua, kerjasama. Contohnya, dalam permainan dibutuhkan kerjasama yang baik. Kemudian dari kata menang sendiri kita buat contohnya, Rudi ingin menang sendiri dalam permainan. Nah, dalam suatu permainan dibutuhkan suatu kerjasama yang baik antara tim. Nah, kita harus mengetahui apa pengertian dari kerjasama. Nah, kerjasama adalah bentuk pekerjaan yang melibatkan 2 atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang sudah direncanakan bersama. Nah, anak-anak kami semua, kerjasama itu bisa dilakukan di sekolah, bisa juga dilakukan di rumah. Nah, apa itu contoh kerjasama di sekolah dan apa contoh kerjasama di rumah? Nah, contoh kerjasama di sekolah, coba anak-anak kami pikirkan apa kira-kira. Nah, kita buat contohnya yang pertama, bahwa kerjasama dalam membersihkan lingkungan sekolah. Yang kedua, contoh kerjasama di sekolah yaitu dapat membersihkan ruangan kelas yang sudah dijadwalkan berdasarkan pembagian piket. Kemudian, apa kira-kira contoh kerjasama yang ada di rumah? Nah, coba anak-anak kami diingat. Yang pertama, ayo apa kira-kira contohnya kerjasama di rumah? Iya, kerjasama di rumah bisa membantu ibu memasak di rumah, bisa membantu ibu mencuci piring, dan juga bisa bekerja sama untuk membersihkan lingkungan rumah. Nah, demikianlah pembelajaran ibu hari ini. Mudah-mudahan dengan menonton video pembelajaran yang ibu sajikan di pagi hari ini, kamu dapat memahami dan bermanfaat untuk kamu dan bisa melakukannya. Nah, selamat bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Salam sehat dari Ibu Guru. Terima kasih.